Halo semua, kembali lagi di sini dengan saya Anak Agung Andika Putra. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada video saya kali ini. Hari ini Sabtu 16 September 2023, kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu seperti yang sudah ada di Twibbon saya, Ketut Ratna Dewi Yuvitagiri AM Dekom. Halo Kak Ratna. Halo teman-teman gue. Ya. Baik, Kak Ratna, tak panggil Kak Ratna ini atau Kak Yuvita? Boleh boleh panggil Kak Ratna aja. Kak Ratna, oke. Baik, terima kasih Kak Ratna sebelumnya sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabar baik, Gung. Oh, kabar Gubir gimana baik. kabarnya? Baik, baik juga. Ini di mana nih Kak? Lagi di mana? Di Bali? Hmm. Ya lagi di rumah ini, lagi Di rumah. santai aja. Oke, siap, siap, siap. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengalaman Kak Ratna terkait bagaimana prosesnya sehingga Kak Ratna ini lulus CPNS di tahun 2021 ya Kak ya kemarin ya 2021 ya atau Betul. 2022 kemarin Kak. Tahun 2021 ya, Oke, betul. 2021. Nah, jadi Kak Ratna ini adalah alumni Manajemen Informatika di Universitas Pendidikan Hmm. Ganesha dan kebetulan saya juga dulu alumni di sana jadi kita teman seangkatan sebenarnya. Iya. Baik Kak Ratna, boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya Kak Ratna ya, kepada teman-teman Hmm. semua ya. Oke. Halo teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan nama aku Ketut Ratna Dewi Vitagiri. Saat ini aku stay di Singaraja dan saat ini sih aku bekerja sebagai PNS di Kabupaten Buleleng. Salam Di kenal. Kabupaten Buleleng. Oke, mantap, mantap. Nah, terkait dengan hobi nih Kak, Kak Ratna ini hobinya apa Kak? Sehingga eh, apakah dari hobi itu ada keinginan menjadi PNS atau memang ya udah hobi saya beda, sedangkan pekerjaan saya beda. Apa itu gini berhubungan Kak antara hobi dengan pekerjaan sekarang? Kalau hobi sama pekerjaan sih kayaknya ada hubungannya sedikit-sedikit karena hobiku saat ini sih terlalu apa sih namanya nggak terlalu fokus ke pekerjaan karena hobiku Ya, ini terlalu random sih kalau dibilang. ya, Saat ya. ini sih aku senang baca webtoon, Ya. webtoon yang ringan gitu, yang tentang genre romansa sama lagi senang-senangnya baca buku nih, buku-buku yang ringan gitu. Nggak Oke. ada satu pautnya sih sama pekerjaan saat ini. Iya, berarti Kak Ratna hobinya membaca ya, baca apapun itu ya, mau berita, webtoon, Mm, atau ya Baca mungkin webtoon, cerpen baca buku atau ringan. Mm-mm. gini berarti ya. Oke, buku-buku. Oke, oke, bagus, bagus. Nah, terkait tadi kan Kak Ratna saat perkenalan diri itu kan bilang Mm. pekerjaan saat ini sebagai PNS. Nah, itu PNS-nya itu Kak Ratna pekerjaannya itu di mana, kemudian jabatan apa dan sebagai apa Kak saat ini Mm. kegiatannya? Oke, jadi aku ini PNS tahun 2021. Terus jabatan yang aku pegang saat ini sih pengelola pustaka elektronik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Tepatnya di bidang pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Nah, Oke, sebagai informasi untuk teman-teman semuanya yang nonton, jabatanku ini sebenarnya punya tiga kegiatan utama. Itu yang pertama ada kegiatan layanan. Nah, kegiatan ya. layanan ini mencakup tentang layanan perpustakaan keliling yang biasanya menyasar sekolah-sekolah dan desa. Terus Oke. yang kedua ada layanan sirkulasi seperti peminjaman dan pengembalian buku. Terus ada layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi ini biasanya kita eh, memutar kembali koleksi-koleksi perpustakaan yang kita punya itu difokuskan ke perpustakaan lainnya yang ada di sekolah atau di desa. Terus Oke. ada kegiatan pengolahan koleksi. Nah, pengolahan koleksi ini biasanya mencakup tentang apa sih namanya pembelian buku, terus Ya. menginventaris buku, kemudian hingga buku tersebut bisa dilayangkan kepada masyarakat seperti itu. Oke.
Nah, berarti kegiatan Kak Ratna ini kan tadi bilang Mm-mm. sebagai pengelola pustaka elektronik di Iya, perpustakaan betul. daerah Mm-mm. Singaraja, Buleleng berarti ya. Nah, Kabupaten Buleleng, ya. oke, Kabupaten Buleleng. Nah, yang Kak Ratna lakukan di kantor atau apa namanya di perpustakaan itu ngapain Kak? Apakah Mm. Kak Ratna itu mungkin nyeken buku atau mungkin ya intinya Mm-mm. membuat program atau misalkan kalau ada orang yang bingung nyari Mm-mm. bukunya Kak Ratna yang bantuin dari Mm-mm. komputer server itu Mm-mm. gimana Kak kegiatan yang Kak Ratna lakukan? Kalau kegiatan rutin aku Ya, selama menjabat sebagai pengelola pustaka elektronik sih biasanya nggak selalu monoton tentang apa sih namanya perpustakaan elektronik. Nah, ya, biasanya sih sehari-harinya kita menyasar sekolah-sekolah untuk melakukan layanan perpustakaan keliling. oke, Karena itu target kita setiap bulan memang harus menyasar apa sih sekolah-sekolah untuk melakukan pelayanan perpustakaan keliling. mm, Nah, selain perpustakaan elektronik, biasanya eh, kita melakukan promosi tentang perpustakaan apa sih namanya sistem yang kita punya di kantor itu ya, kan ada namanya SLIM. ya, Apa sih kepanjangan SLIM ya? Senayan Library Management System. Nah, oke, SLIM-nya ini kita promosikan kepada sekolah-sekolah, kepada perpustakaan desa bahwa sistem ini mampu untuk melakukan perpustakaan, digitalisasi perpustakaan oke, seperti itu. digitalisasi Sehingga perpustakaan. perpustakaan yang ada di Buleleng semuanya sudah terdigitalisasi. Oke, berarti yang dimaksud digitalisasi itu apakah berarti semua bukunya sudah e-book berarti ya Kak ya? Sekarang ya, digitalisasi itu ya. Untuk peminjaman, kemudian juga Hmm? untuk membaca buku, itu berarti sudah e-book semua ya berarti sekarang ya? Apa tetap masih ada buku-buku Benar. yang fisiknya? Hmm. Untuk saat ini sih peminjaman buku tetap dilakukan secara digitalisasi. Buku-buku Oke, manual yang ingin dipinjam, masyarakat bisa melakukan peminjamannya secara digital gitu, ya. melalui aplikasi Slim. Mm-mm. Oke, nah berarti dulu kan Kak Ratna ini masuk ke apa namanya ke bagian perpustakaan itu berarti melalui jalur CPNS berarti Kak ya? Ada ikut tesnya berarti dulu ya? Ya, Oke. ada tesnya. Nah, ya. Nah, dulu tuh kok Kak Ratna bisa kepikiran sih mau daftar di Dinas Perpustakaan Kabupaten Buleleng? Apakah memang karena coba-coba atau memang karena keinginan di sana atau memang karena ya udah formasinya bukaan sesuai dengan jurusan saya hanya ini gitu. Atau misalkan Kak Ratna ada Mm, kepikiran mungkin impact ke depan atau misalkan ya kira-kira ke mm. depannya nih penting banget nih di perpustakaan ini kayak gini gitu. Gimana Kak? Kak Ratna itu? Oke. Jadi awal awal mulanya pengen daftar CPNS ini kan sebenarnya dari dorongan keluarga. Oke, Terus ya. juga motivasi dari keluarga juga bahwa saat ini waktu tahun 2021 itu kan lagi masa-masa pandemi ini Iya, dan betul betul. peluang untuk mendapatkan pekerjaan tetap itu kan sebenarnya susah. Iya, Maka keluarga itu sebenarnya pengen anaknya ini aku pengen anaknya untuk mendapatkan pekerjaan tetap itu pertama. Yang iya, kedua sih dari tunjangannya juga lumayan. iya. Kalau boleh Jangan. jujur untuk tunjangannya juga lumayan dari CPNS ya ini seperti itu. Oke, Kemudian latar belakang keluarga juga sebagai abdi negara sih kebanyakan. oke. Berarti bisa dibilang karena gaji berarti Kak ya, makanya nyari PNS Hmm, ya. Iya, iya. Nah, untuk gini ke kalau depan, jujur. Kak, untuk eh, kira-kira bayangan Kak Ratna ke depan Hmm, ini seberapa penting sih apa digitalisasi perpustakaan ini Kak? Sehingga Kak Ratna merasa, oh saya kerja di sini nih kira-kira hmm, nanti peluangnya besar nih mungkin untuk sebagai kepala dinas atau mungkin nanti menjabat apa kayak gitu. Kayak gimana Kak? hmm. Oke, kalau digitalisasi perpustakaan sih sebenarnya penting sekali saat ini ya karena eh, sepengetahuan aku menjabat di menjabat sih bekerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, eh, banyak sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem digitalisasi itu yang pertama. Dan Ya, yang kedua, eh, apa sih? Sebenarnya kan perpustakaan ini kan penting sekali ya untuk keberlangsungan sekolah, terus untuk keberlangsungan perpustakaan di desa itu sendiri. mm, Kemudian eh,
aku sebagai pegawai baru di sana sih sebenarnya pengen memberikan impact yang lebih baik lagi untuk perpustakaan di instansiku, untuk perpustakaan di sekolah dan perpustakaan di desa dengan melakukan digitalisasi, yaitu melalui aplikasi Oke, Slide dan aplikasi Slim. iya. Nah, terkait ini Kak, yang tadi pertanyaan saya terkait dengan Kak Ratna berminat apa namanya? Mendaftar, mengajukan lah bisa dibilang ya, mengajukan di formasi dinas perpustakaan itu kira-kira dulu motivasinya selain maaf ya, selain gaji dan tunjangan itu kira-kira motivasinya apakah karena Mm-mm. berhubungan dengan jurusan dulu waktu D3 itu Kak, atau ada motivasi lain nih kira-kira kok bisa, kan D3 manajemen informatika itu kan tentu nggak cuman bisa di dinas perpustakaan aja, kan mungkin aja bisa di kejaksaan atau mungkin Mm-mm. bisa di dan juga di dinas-dinas lain kayak dinas kebudayaan mungkin ada juga beberapa yang membuka formasi D3 manajemen informatika. Nah, kok Kak Ratna ini bisa di perpustakaannya Kak? Gimana Kak? Apa mungkin karena ada Sebenarnya sih ya, nggak ada alasan khusus untuk memilih dinas perpustakaan ini karena motivasiku kan sebenarnya yang pertama itu biar bekerja nggak jauh-jauh dari rumah. ya. Oke. Terus biar nggak terlalu mengeluarkan biaya hidup terlalu mahal juga di kabupaten lain. Kalau Ya. misalnya aku milih di kabupaten lain. Kemudian waktu pendaftaran CPNS ini kan aku sebenarnya ada 3 lokasi yang menyangkut tentang kualifikasi pendidikanku. Nah, yang Oke. pertama itu ada dinas pendidikan, yang kedua ada dinas Dukcapil dengan formasinya apa ya dulu ya, kalau nggak salah sih jurnalis kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang ketiga ada di Dinas Pertanahan, formasinya itu jabatan apa ya survei pengukuran tanah gitu yang kerjanya di lapangan. Nah, Oke. dari ketiga lokasi ini cuma satu yang minat yang sesuai Oke. dengan minat aku gitu. Iya. Sesuai Ap- dengan kemampuanku lah gitu. Apa karena di kantor itu makanya jadi minat? Yang tadi kan soalnya di lapangan tuh. Iya, Apa dinas pertanahan di lapangan, kemudian juga yang eh, lainnya juga di lapangan. Berarti karena ada di kantor yang dinas iya pendidikan benar tadi. karena stay di kantornya kebanyakan, jadi minatnya di sana seperti itu. Oke. Berarti selain karena dekat rumah, motivasinya juga karena kerjanya di kantor, berarti gitu Kak ya. Mm, Oke. Nah, terkait dengan apa namanya proses Kak Ratna dulu dari apa namanya mendaftar CPNS, kemudian juga sehingga ikut tesnya, kemudian diterima itu boleh tolong diceritakan nggak Kak? Kira-kira pengalaman apa aja yang Kak Ratna persiapkan dan gimana Kak Ratna mempersiapkan itu serta di mana aja bisa dapetin informasi-informasi itu. Gitu. Mungkin teman-teman di sini kan ada yang nggak tahu ya gimana sih. Apalagi besok itu tanggal 17 kan sudah pembukaan CPNS nih. Berarti pas banget video ini kan. iya benar. Nah, sehari sebelumnya. Nah, kira-kira Kak Ratna bisa tolong sharing nggak Kak? Dari prosesnya sampai ujiannya, sampai dapetin informasinya di mana aja sih? Dan sampai Mm. lulusnya itu gimana pengalamannya Kak? Oke, sepengalaman aku sih untuk pas daftar CPNS tahun 2021, Ya, itu dari alur pendaftarannya, ada pendaftaran akun tentunya di sscsn.bkn.go.id, itu kan sudah teman-teman tahu ya ya, websitenya itu. Kemudian untuk tahap selanjutnya kan kita memilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita dan minat kita. Nah, ya, sebenarnya di pendaftaran formasi ini teman-teman harus lebih selektif lagi, lebih picky lagi karena ini bakal nentuin apa sih namanya? Bakal menentukan teman-teman di mana penempatannya, jabatan apa yang teman-teman pegang nanti. Nah, aku bakal kasih tips nih untuk teman-teman yang nonton video ini, gimana caranya pilih formasi yang sesuai dengan teman-teman minati. Nah, oke, yang pertama, kita harus memastikan kualifikasi pendidikan kita itu sesuai dengan minat yang, maksudnya yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. ya, Nah, terus yang kedua itu kita harus memilih atau menentukan instansi mana atau satuan kerja perangkat daerah mana yang bakal kita tempatin. Nah, di sana itu kita harus apa sih namanya mencari informasi SKPD yang bakal kita tempatin itu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan minat kita, nanti bakal nyesel di akhir. Maksudnya iya saat kita betul itu kita betul. bakal berat menjalaninya.
Ya. Kemudian kita memilih formasi dengan peluang yang besar. Nah, untuk peluang yang besar ini biasanya instansi di daerah lebih besar peluangnya dibandingkan dengan instansi pusat. Karena apa? Karena peminat di instansi daerah itu sebenarnya mungkin lebih sedikit dibandingkan instansi pusat. Kalau di instansi pusat kan kebanyakan dari seluruh Indonesia yang Iya, daftar. betul, Kalau di betul. instansi daerah, paling anak-anak daerah sana saja yang mendaftar di instansi tersebut. Seperti itu. Oke, ya. Hmm. Nah, itu baru di pendaftaran berkas-berkasnya aja. Ya. Terus teman-teman juga apa sih namanya harus lebih mempersiapkan diri lebih awal saat pemberkasan. Nah, dari pemberkasan ini biasanya kalau misalnya kita terlalu apa sih namanya teledor saat mempersiapkan berkas itu biasanya kita nggak bisa masuk ke seleksi selanjutnya di tahap SKD dan di SKB. Nah, di tahap pemberkasan ini biasanya berkas-berkas yang harus teman-teman sediakan itu yang pertama ada scan apa sih namanya scan ijazah, Ya. terus ada scan transkrip nilai, Ya. terus ada apa sih foto pas foto, Ya. pas foto yang latar belakang merah dan baju putih, terus ada SK akreditasi jurusan, SK akreditasi kampus dan surat pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Terus saat pengolahan Maaf, maaf Kak. Maaf Kak, saya potong Kak. karena di sana Halo, maaf biasanya Kak. Maaf, saya potong. kedengaran ya Iya, ya, kedengaran. apa patah-patah Kedengaran, kedengaran. Maaf, patah-patah maaf Kak, saya kedengaran potong. ya. Nah, eh, apa namanya Tak terkait lanjutin dengan ya. ya, maaf Kak, tak potong dulu Kak. Halo, dengar nggak? Oke, apa? Nah, Halo? ya, terkait dengan berkasnya, apakah ada Mm-mm. tuntutan untuk mengumpulkan surat catatan baik dari polisi itu Kak? Bisa diulangin nggak, Bung? Eh, ini terkait dengan pemberkasan ini. Tadi kan Kak Ratna kan jelasin nih terkait dengan berkas-berkasnya. Nah, Hmm, apakah ada persyaratan untuk mengumpulkan berkas catatan baik dari kepolisian itu yang SKCK ya kalau nggak salah ya namanya? SKCK. Ya. Untuk SKCK sih kalau nggak salah itu dikumpulkan saat pemberkasan kita setelah lulus SKB. Kalau di pemberkasan awal Mm-mm. biasanya nggak diperlukan SKCK, seingatku. Oke, berarti masih ada proses nanti untuk mencari SKCK di polisi itu ya berarti nanti ya kalau misalkan lulus Ya. seleksi administrasi. Oh ya Mm-mm. ya 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 paham paham. Oke oke. Kalau misalnya kita udah dinyatakan lulus, baru kita ngumpulin SKCK. Tuh. Oke Terus ya ya. tak lanjutin Silakan. ya. Ya dilanjutin Kak. Silakan. Oke. Nah, di saat kita pengunggahan berkas itu juga kita harus meng-cross-check resume yang kita kumpulkan. Terus setelah itu, setelah kita ngumpulin berkas, nanti kita bisa mencetak kartu pendaftaran akun. Nah, setelah kita mendaftarkan akun SSC-ASN, tahap selanjutnya kan kita bakal melewati tahap SKD. Nah, di tahap SKD ini atau seleksi kompetensi dasar, biasanya sih soal-soal yang dikeluarkan itu ada tiga, tiga jenis. Yang Ya pertama ada TIU, kan Gumir tahu ya TIU apa, ya TWK, dan TKP. Nah, di ketiga jenis soal ini biasanya kita dikasih 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Jadi idealnya itu kita harus mengerjakan soal kurang dari 1 menit. ya. Satu soal kurang dari 1 menit, seperti itu. Terus untuk tips and triknya kita melewati tahap SKD ini biar nggak terlalu kejar-kejaran saat melakukan SKJ itu biasanya kalau aku sih mempelajari apa yang nggak aku kuasai ya. Kalau aku sih biasanya apa sih namanya yang nggak aku kuasai itu kan biasanya materi yang TWK itu kan terlalu banyak tuh. Ya. Kalau materi TWK yang terlalu banyak itu biasanya aku cicil 1 hari itu belajar 2 pasal sekaligus. Jadi setiap hari itu eh, apa sih namanya? Setiap hari kita harus menghafal 2 pasal sekaligus hingga saat Ya. SKD tiba kita udah hafal semua pasal-pasal dari UUD 1945. Tuh. Terus untuk tips selanjutnya kita harus menguasai materi terlebih dahulu, lalu latihan menjawab kuis tanpa timer.
Oke. Nah, terus yang ketiga, kita latihan melatih apa sih namanya? Melatih menjawab 100 soal dengan timer 90 menit. Terus selanjutnya saat apa sih saat kita menghadapi tes SKD ini, usahakan kita harus menjawab soal-soal dari TIU dulu, kemudian di selanjutnya di tahap TWK dan di TKP. Karena TIU itu kan biasanya rumus-rumus, terus Ya, TWK dan TKP kan biasanya soal-soal cerita seperti itu. ya, Terus yang kelima itu usahakan teman-teman jangan eh, apa sih namanya membaca soal itu hanya satu kali karena kalau misalnya kita bacanya berkali-kali kan takutnya nanti waktu pengerjaannya enggak apa sih kita berlarut di satu soal itu saja. Nanti ya, takutnya betul. waktu pengerjaannya itu Habis keteteran di gitu ya. belakang Ya. itu. Kemudian yang keenam, teman-teman sebaiknya sih jangan tergesa-gesa saat menjawab soal karena nanti takutnya eh, apa sih namanya kalau ngitung soal TIU itu kan harus pakai rumus. Terus konsentrasi juga, terus nanti takutnya salah ngitung dan kita nggak dapat jawabannya seperti itu. Terus sih untuk tahap SKD. Nah, berarti eh, terkait dengan Mm. apa namanya dengan ujiannya itu berarti tadi ada seleksi sorry ada ujian apa kompetensi dasar gitu kayak S-nya itu apa tadi ya seleksi kompetensi dasar gitu ya. Seleksi kompetensi dasar. Oke. Nah, SKD seleksi kompetensi dasar. oke, berarti yang Kak Ratna lalu itu hanya SKD aja atau ada kayak tes fisik atau mungkin tes psikologi itu ada nggak Kak tes kayak gitu Kak? Kalau tes yang aku lewatin sih nggak ada tes fisiknya. Mhm. Cuma kalau tes psikologi kan udah termasuk ke eh, eh, di tahap SKD itu pas saat soal TKP. Tes Oke. karakteristik pribadi itu juga sudah termasuk tes psikologinya. Oke, oke, oke. Nah, terkait dengan TIU ini, Kak. Tadi kan Kak Ratna bilang TIU itu eh, yang kayak ngitung-ngitung. Berarti TIU itu yang ujian yang kayak SMA berarti ya, yang ada bahasanya, ada menghitung, ada yang apa namanya, yang urutan angka, kemudian juga ada yang sinonim antonim yang itu TIU-nya, Kak. Berarti Benar, TIU itu udah apa sih kayak pengetahuan dasar kita menghitung apa sih namanya? kayak Menghitung TPA berarti ya, menghitung tes dasar potensi kayak akademik. Kayak itu ya, kayak TPA berarti. apa TPA? Nggak pernah Tes dengar. potensi akademik yang ada apa mengurutan angka, kemudian juga ada sinonim antonim yang kayak gitu TIU ya. Ya benar, ada sinonim Oh, antonimnya, terus ada pengurutan angka, terus ada penjumlahan bilangan bulat. Mungkin waktu saat itu aku udah agak lupa juga sebenarnya, oh ada yang gini karena yang itu terlalu lama. iya, ada yang menyocokkan gambar itu juga Kak di TIU ya berarti ya. Benar, menyocokkan Oke. gambar juga ada. Nah, berarti kalau yang TKP itu kan tes kepribadian berarti Karak- karakter tes karakteristik pribadi. karakteristik. Berarti itu kayak Mm. gimana Kak seputar tesnya Kak? Apa nanti kira-kira soalnya tuh kayak gimana yang kemarin Kak Ratna lalui itu? Pas yang aku lalui sih TKP-nya gimana ya? Kalau nggak salah ya tentang budaya kerja, terus ada radikalisme, Ya. terus ada apa lagi ya? Pokoknya seputar karakteristik pribadi untuk menjadi seorang PNS lah seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti gimana bekerja yang baik lah intinya ya. Kita Ya, integritasnya sebagai PNS. Iya, iya. Berarti lagi satu itu tes apa tadi Kak? Namanya Kak? Kan TIU, tes wawasan kebangsaan tes TWK. OTWK. Berarti itu yang ada pasal-pasal, nanti kayak apa namanya, dasar negara yang kayak gitu berarti ya Kak ya? TWK ya? Bela negara. Hmm. Terus sebenarnya di TWK sih soal-soal yang dikeluarkan mungkin hampir mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena eh, di tahun ini dengar-dengar sih 4 pilar dari TWK itu bakal muncul lagi. Hmm. 4 pilar itu kan udah termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, sama eh, apa lagi satu ya? NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, sama apa gitu lagi satu. Ya. Itu pasti bakal diulang-ulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman
Mungkin fokus belajarnya di seputar 4 pilar tersebut aja. Oke. Berarti pasal-pasalnya seputaran 4 pilar itu ya Kak ya nanti ya dia bercabang itu ya. Ya. Hmm. Nah berarti tes apa namanya tes fisik nggak ada. Nah itu, nah jadi Mm-mm. gini, kita mengikuti tes itu apakah sesuai dengan formasi atau semua semua pendaftar mengikuti tes yang sama? Misalkan contoh gini, anggaplah saya itu daftar sebagai apa? Daftar di dinas kejaksaan misalkan. Kejaksaan di bagian apa ya? Mungkin penjaga tahanan atau apa. Terus misalkan ada teman saya yang Mm-mm. daftar kayak Kak Ratna mungkin di dinas perpustakaan. Nah, itu tesnya sama atau sesuai instansi? Misalkan di instansi perpustakaan ya udah tes SKD aja. Kemudian kalau di Mm-mm. kejaksaan ya udah ada tes fisik, ada tes apa? Apa beda-beda apa semua sama Kak? Ujiannya kayak gitu. Hmm. Untuk tes SKD sih semua formasi, semua jabatan, soal-soal yang diberikan itu sama semuanya. Ya. Eh, Nah, kalau misalnya sudah lulus di tahap SKD yang soalnya sama itu, nanti kan kita bakal lanjut ke tahap SKB dengan soal-soal yang sesuai dengan formasi dan jabatan yang kita pilih. Jadi Hmm. di SKD itu intinya semua jabatan dapat soal yang sama dan yang membedakan itu kan saat tes SKB. Oh, SKP. Berarti SKP itu seleksi kompetensi Kompetensi pekerjaan. bidang. Oh, bidang. Oh, Bidang. SKB. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah masuk ke SKB baru soal-soal seputar instansi itu. Misalkan kayak perpustakaan. Berarti kita jawab, kita bakal dikasih pertanyaan di mana mengasah apa kemampuan kita dari jurusan yang kita daftarkan gitu berarti Kak ya soal-soalnya. Iya, Ya? benar. Nanti di Oke. SKB itu soal-soal yang keluar itu udah sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan jabatan yang teman-teman pilih. Kalau misalnya aku pengelola pustaka elektronik, bidang atau soal-soal yang keluar itu bakal menjurus ke perpustakaan atau sebagai Mm-mm. pustakawan lebih tepatnya. Oke, oke, oke. Ya, seperti itu. Nah, ini Kak, terkait dengan prosesnya ini, berarti kan yang awal-awal tadi itu tentu kita harus daftar dulu di Hmm. website CASN itu berarti ya, yang pertama. Nah, kemudian kita Hmm. upload upload data diri, kemudian upload berkas-berkas, kemudian pilih formasi. Setelah itu kita Hmm. tunggu dulu seleksi administrasi, kemudian setelah lulus kita tes SKD langkahnya. Iya, benar. Nah, ini tes SKD ini nunggu lulus dulu atau langsung tes SKB-nya itu, Kak? Atau langsung SKD dan Hmm. SKB-nya ini langsung tes? Apa nunggu apa harus lulus SKD-nya dulu baru masuk ke tahap SKB-nya itu gimana, Kak? Karena tadi masih bingung kita. Eh, Oke, untuk masuk ke tahap SKB kan kita harus melewati passing grade yang sudah ditentukan oleh Menpan RB. Nah, Oke. waktu aku passing grade yang ditentukan oleh Pan RB itu untuk SKD ada TIU itu harus melewati nilai 80. Nah, Ya, untuk TWK harus melewati nilai 65 dan TKP ada 166. ya. Jadi teman-teman yang pengen lulus ke tahap SKB, teman-teman harus melewati passing grade dulu dan melewati perankingan. Nah, perankingannya Oke. itu juga yang kita tahu kan formasi dikali tiga. Misalnya formasi yang dibutuhkan ada satu, berarti jumlah orang yang bisa masuk ke tahap SKB itu ada tiga. Karena satu dikali tiga kan tiga gitu. Oke, Nanti ya, kalau ya, sudah ya. masuk melewati perankingan dan melewati passing grade SKD, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB seperti itu. Oke, berarti ini juga masuk ke tips di mana kita harus melihat jumlah formasi yang dibuka. Berarti kayak jangan sampai kita mendaftar yang hanya satu aja berarti. Benar. Kecuali kalau kita Mm-mm. memang udah merasa diri pinter, baru ya udah saya formasi Eh, satu saya daftar. aku tuh Oh, pede aja sih maksudnya karena kemarin cuma kalau satu aja. nggak pede Gimana? dengan
Mm-mm. kemampuan kita. Ya. Kalaupun cuma formasinya cuma satu, ya kalau kita pede dengan kemampuan kita kan ya udah gak saja go on. Oke, 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 mantap, mantap nih. Oh, saya kira kemarin itu dinas perpustakaan mungkin formasinya 100, 150 gitu. Oh, ini Enggak, cuma satu aja 100 ya? mana mungkin. Oh, Kalau dinas di daerah nggak mungkin ngeluarin 100 iya, formasi. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kecuali mungkin dinas baru ya, yang baru dibuka mungkin ya, baru. Mm-mm. Nah, tadi sebenarnya muncul gini sih, Kak. Ada sempat terbesit pertanyaan, tapi kok agak lupa ya. Sebentar, coba saya itu ingat-ingat lagi. Terkait dengan Oh, oke. Berarti tadi setelah kita lulus, apa namanya? Setelah kita lulus seleksi administrasi, kita datang ke alamat di mana kita mengikuti tes SKD. Setelah tes SKD itu kita lalui, melewati passing grade, baru kita di ranking dulu. Berarti gitu ya, di ranking dulu. Kalau misalkan masuk tiga besar, baru bisa masuk Mm-mm. SKB. Berarti SKB itu kalau misalkan formasinya satu, cuman 3 orang berarti yang tes, Kak, kemarin berarti. Iya, benar. Benar-benar. Oke. Formasi dikali tiga, cuma 3 orang yang bisa masuk. Oke, berarti kalau formasinya ada tiga, berarti 9 orang ya yang lolos ya. SKB berarti masuk ke SKB. Mm. Oke. Mm-mm, Nah, benar. setelah kita apa ujian SKB itu, kita kan berarti bisa dibilang dinyatakan lolos lah. Nah, setelah itu tahapnya apa, Kak? Setelah SKB itu, Kak? Mm. Untuk tahap selanjutnya, sebenarnya dari instansi itu kan beda-beda nih setelah SKB. Ada yang langsung pemberkasan seperti di instansi daerah. Tapi kalau di instansi kementerian, atau instansi pusat, biasanya mereka melakukan tahap wawancara dahulu. Mm-mm. Setelah tahap SKB tes tulis itu, mereka wawancara dulu, baru bisa dinyatakan lulus sebagai CPNS. Tapi kalau Oke. sepengalaman aku di instansi daerah, setelah melewati tahap SKB, biasanya langsung ke tahap pemberkasan untuk mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Oke, oke, oke. Dan juga setelah itu baru kita ada, kalau nggak salah, yang mirip ospek itu ya, yang apa, penguatan Pancasila itu ya, kalau nggak salah ya. Hmm, enggak sih, enggak ada ospek-ospeknya, cuma setelah kita beberapa bulan kerja di instansi yang kita pilih itu, kita harus melewati LATSAR namanya. Oh, Latsar. Oh ya, Pelatihan maaf, dasar Latsar maksudnya, CPNS. latihan dasar itu, ya, ya. Oh, itu berarti ya. Ya, pelatihan Oke. dasar CPNS. Ya. Oh, berarti kalau semisal instansinya itu ada tes wawancara, berarti Mm-mm. tes wawancara itu dilaksanakan di akhir kegiatan berarti. Mm-mm. Mm-mm, Oke. benar. Nah, saya kira di administrasi, setelah itu SKD, setelah itu wawancara. Berarti enggak ya. Berarti urutannya itu adalah pemberkasan, kemudian SKD, SKB, Mm-mm. kemudian Mm-mm. kalau ada wawancara berwawancara, kalau enggak berarti langsung mendapatkan NIP, maksudnya pemberkasan untuk NIP-nya Pemberkasan gitu berarti. untuk mendapatkan NIP, benar. NIP Mm-mm. setelah kerja baru ada latihan dasar gitu berarti ya. Pelatihan dasar. Ya. Oke, 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 kebayang-bayang. Iya, iya, iya. Nah, berarti terkait dengan eh, tipsnya ini, Kak, mungkin Kak Ratna bisa sharing ke teman-teman. Kalau nggak salah, saya pernah lihat-lihat itu informasi. Nanti itu katanya kita ada scan-scan foto gitu. Itu kegiatan di mana itu, Kak, yang kita scan foto itu, Kak? Apa di SKD-nya atau untuk masuk ke sistem nanti kita CBT-nya itu? Kalau nggak salah ada scan foto ya katanya ya. Kan foto Mm-mm. Yang kan di kita tahap kita kan foto se background merah itu. uh Nah, itu katanya ada scan foto itu ya. Apa Kak Ratna kemarin ada scan foto itu pernah kemarin? ya. Nggak Enggak. pernah. Maksudnya Oh, nggak pernah mengalami scan foto kayak gitu. oke, oke, Tapi oke. nggak ada. Kayaknya nggak pernah deh. Heeh. Oh, berarti Nggak nanti pernah mengalami cuman kayak gitu. cuman jadi apa namanya? eh apa identitas saat kita masuk ke ruangan aja ya, berarti dilihat sama Halo? penjaganya ya. Halo? Suara saya terdengar? Udah. Coba Oh ulangi, ya. Gung. Ah, berarti yang foto merah itu cuman dijadikan, maaf, cuman dijadikan apa untuk dicek sama penjaganya nanti ketika kita mau masuk ke ruang CBT-nya, berarti itu aja ya, yang maksudnya untuk apa ya namanya? Konfirmasi ya namanya, apa namanya itu? Yang untuk kalau kita gini mau dilihat dulu, oh sama ternyata fotonya cuman itu aja ya, berarti fungsinya ya. Oh, iya.
Oh, Nah, itu. yang scan wajah untuk masuk ke Mm-mm. ruangan SKD ya. Oh, Ah. Oh, itu itu berarti. cuma pernah sih waktu sebelum kita masuk ke ruangan SKD, Mm-mm. kayak ada petugas khusus panitianya untuk memverifikasi ini bener nggak sih ini orang yang daftar sama yang datang ke lokasi itu eh, orang yang sama apa enggak gitu kayak Mm-mm. verifikasi aja. Oke, berarti Mm, gini Kak. Misalkan nih kalau cowok terutama ya, kalau cewek kan rambutnya pasti selalu sama kan. Nah, kalau cowok misalkan mm, di foto itu rambutnya pendek. Terus pas mm, datang itu apakah harus cukurannya sama seperti di foto atau dia scannernya tetap bisa mm, ngebaca itu gimana Kak? Atau kita tetap aja kita pendekin lagi gitu? mm. Kalau sepengalaman aku sih ya sebisa mungkin kita harus mirip dengan yang kita kumpulkan fotonya di laman SSC Oke. ASN karena nanti Ya. takutnya eh, kita datangnya misalnya nih rambutnya dulu pendek sekarang udah panjang itu. Ya. Eh, Mungkin kita waktu tes SKD itu mending potong aja dulu biar enggak Ya. nanti saat apa sih namanya saat verifikasi oleh petugas itu biar enggak nanti dikira orang yang berbeda. Tapi Oh, setahu aku sih enggak rambut enggak begitu gini sih. Cuma apa ya? Belum pernah sih nemu pengalaman orang di apa sih dikeluarkan dari mm-mm. maksudnya di nggak boleh masuk ke ruangan SKD karena Ya. yang di foto yang dikumpulkan di SSC ASN dan yang datang itu mukanya beda belum pernah sih nemuin ya. Oh, belum pernah. Berarti Cuma sebisa kalaupun mungkin mm-mm. miripin aja. Oke, berarti kalaupun sistemnya mungkin error atau nggak ngebaca muka kita, berarti masih diseleksi sama penjaganya berarti Kak ya? Itu masih. Nggak, mungkin aja kan awalnya hidungnya lurus nih, kemudian amit-amit mungkin kecelakaan agak miring. Emang Iya. menculap kayak Oke, oke, enggak. oke. Ya Baik. sebisa mungkin mirip lah dengan yang di foto gitu. Oh iya. Karena kan nggak mungkin juga dong orang bisa gendut dalam waktu 1 bulan gitu kan nggak mungkin. Iya benar. Ya. Nah itu takutnya gitu nanti. Misalkan di foto ini kurus banget kan, kurus kayak apa kisut gitu ya namanya. Nah, terus mungkin dia karena stres, mungkin persiapan CPNS terus akhirnya makan gendut gitu kan, gini. Iya Nanti benar. takutnya nanti nggak bisa masuk kayak gitu. Nah berarti kan akan ada, Amit-amit. berarti kan akan di apa diseleksi ulang oleh penjaga di sana. Makanya kalau misalnya sistemnya Hmm. error, berarti kemungkinan kayak gitu mungkin ya. Nah, Iya. ya semoga aja sih bisa masuk gitu kan. Oke, baik Kak Ratna, Hmm. terima kasih atas waktunya dan sharingnya Oke, kepada kita terima semua. kasih juga. Semoga informasi yang Kak Ratna berikan kepada kita bisa bermanfaat bagi orang banyak dan Hmm. tentunya bisa menjadi berkah tersendiri kepada Kak Ratna sendiri itu. Astagfirullah. Negara baik. Baik, Kak Ratna, saya tutup kegiatan kali ini. Apakah ada kata-kata terakhir yang Kak Ratna ingin sampaikan kepada teman-teman? Kata-kata terakhir ya, oke. Ya. Untuk teman-teman yang mendaftar CPNS di tahun 2023 saat ini, semoga teman-teman bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, terus bisa mendapatkan instansi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Terus jangan lupa persiapan SKD dan SKB-nya juga perlu dimatangkan lagi karena seleksi tahun ini juga semakin ketat dan formasi yang dibuka juga semakin sedikit setiap tahun. Jadi persiapannya juga harus matang, ingat minta doa restu dari orang tua juga, dan selalu berdoa semoga dilancarkan sampai pemberkasan. Ya, terima kasih Kak Ratna atas Hmm. tipsnya dan kata-kata penutupnya. Ya, kebetulan Hmm. besok karena pendaftaran CPNS saya mau nyoba nih Kak. Besok mau nyoba Aku daftar. baru manggung. Iya, Ya, semoga daftar. Ya karena ya gimana ya? eh Pingin aja nyoba kayak gimana sih hmm. pengalamannya tes CPNS ya, kalau misalkan keterima syukur-syukur, kalau nggak juga kan dapat Hmm, pengalaman benar. kayak gitu, yang penting pengalamannya. Oke, Iya, benar. baik, terima kasih Kak Ratna atas waktunya. Baik, sekian teman-teman video kita kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada video kali ini, dan mohon maaf terkait dengan
wawancara bersama Kak Krisna Kuumbara yang award di LPDP di Australia itu kita harus tunda menjadi besok karena hari ini kakaknya belum bisa hadir. Jadi untuk teman-teman yang menantikan Kak Krisna bisa hadir di video besok. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa.